Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Di episode Ngobrol Seram kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah rumah yang angker. Dan kebetulan rumah itu adalah rumahku sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kini kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Di episode kali ini aku akan melanjutkan cerita tentang pengalaman-pengalaman seram yang terjadi di rumahku. Jadi kalau kalian belum melihat atau menyaksikan episode sebelumnya, silakan tonton dulu supaya komplit kejadian-kejadiannya sejak awal dan sejarah berdirinya rumah itu. Tapi kalaupun kalian ingin langsung ke part ini, boleh juga langsung ditonton ya. Dan kalau sebelumnya adalah versi dari para tukang dan temanku, kali ini menurut sudut pandang adik lelakiku. Jadi waktu itu anak perempuanku yang memang tinggal di tempat kos, dia pulang ke rumah dan minta ditemani oleh adik lelakiku. Jadi karena dia ada sesuatu yang perlu diambil di rumah, dia minta tolong sama omnya, ayo om ke rumahku gitu. Ya kebetulan adikku juga waktu itu libur, mereka pun ke rumahku. Dan saat itu anakku, itu siang hari. Saat itu anakku pergi ke warung tanpa ngomong sama omnya. Karena ia ingin mencuci pakai mesin, tapi ternyata deterjennya habis. Jadi dia pun naik motor ke warung untuk membeli deterjen untuk mesin cuci. Saat itulah adik lelakiku berada di rumah itu sendiri dan dia memutuskan untuk mandi. Karena dia baru bangun tidur, udah siang, udah panas terik, dia mandi. Seger gitu kan, airnya dingin, jur-jur. Saat dia, waktu itu anakku tidak berpamitan karena omnya kan ada di kamar mandi ya. Ya sudah, dia pergi aja. Nah saat itu omnya nggak tahu kalau keponakannya ini pergi ke warung. Jadi saat dia keluar dari kamar mandi, dan mandi ini letaknya berada di dalam kamar utama. Jadi dia mandi di dalam kamar mandi itu, lalu keluar dari kamar mandi ke kamar. Saat itulah ia melihat sosok perempuan, rambutnya panjang sekali sampai ke tanah. Tapi dia melihat dari belakang, jadi posisi perempuan ini membelakangi dia. Siang itu padahal, tapi memang kamarku ini kan tanpa ventilasi ya. Iya, tanpa ventilasi karena pakai AC kan. Jadi pencahayaan alami ini hanya ada dari kamar mandi yang gentengnya ada yang kaca. Sementara di dalam kamarnya ini masih gelap gulita karena kamarnya ini pakai AC dan tertutup, dan sebenarnya ada jendela tapi masih tertutup tirai waktu itu. Jadi kamar ini remang-remang, adikku masuk ke dalam kamar. Sosok perempuan ini berdiri, rambutnya panjang, dan adikku hanya melihat punggungnya. Adikku yang panik ini terpaku, nggak bisa kemana-mana kan, karena sosok perempuan ini menghalangi pintu keluar dari kamar. Nggak bisa dia melewati perempuan ini, karena kan ini tempat tidur, ini lemari, dan perempuan ini benar-benar berada di tengah di antara tempat tidur dan lemari. Sementara adikku ini nggak ada pilihan lain. Akhirnya dia kembali masuk ke kamar mandi dan mengunci pintunya. Dan karena dia bawa HP kan, waktu itu dia SMS adikku, SMS anakku, "Dek, kamu di mana, Dek?" "Oh ya om, sebentar," gitu. Anakku cuma ngomong sebentar gitu. Nah saat anakku pulang kembali dari warung dengan membawa deterjen itu, barulah adikku ini berani keluar mengintip gitu. Oh ternyata sosok itu tidak ada, dan dia pun akhirnya keluar dari kamar dan menemui anakku, dan dia nggak mau masuk lagi dan dia bilang, "Udah yuk pergi aja gitu." Nah saat berada di rumah itu dia nggak berani cerita apa-apa, tapi begitu mereka sampai di kosannya anakku, barulah adikku ini cerita, "Aku ini melihat perempuan di dalam kamarnya ibumu, ini rambutnya panjang, pakai pakaian begini gitu." Nah sejak itu adik lelakiku tidak pernah mau berada di rumahku sendiri. Dan ya dia masih berani menginap kalau ada orang rame di rumahku itu, misalnya ada keluarga lain yang berkunjung, dia juga masih ikut
nginep di sana, tapi dia nggak pernah mau kalau ditinggal sendirian. Dan sebenarnya bukan kali pertama itu dia melihat sosok itu ya. Tapi sebelumnya dia juga pernah melihat penampakan, tapi bukan di dalam rumah, tapi di seberang rumah. Jadi waktu itu adikku ini habis maghrib, kita kan habis maghriban gitu, kita ngobrol-ngobrol di luar. Waktu itu ada aku, anak-anakku, ada ibuku juga, ada adikku yang perempuan. Pokoknya intinya kita lagi ngumpul di teras lah, karena anginnya enak, angin dari laut, angin dari sawah gitu. Kita ngobrol-ngobrol di teras. Lah adikku ini masih sore kok, masih menjelang belum isya, ya mau isya gitu ya, atau mungkin setelah isya. Kita belum sholat isya waktu itu, baru selesai sholat maghrib aja. Nah adikku ini berdiri di pintu rumah yang di dekat teras itu. Saat ia baru keluar dari pintu rumah ini, entah kenapa pandangannya ini langsung mengarah ke tiang listrik di pojokan. Jadi karena rumahku, seperti aku jelaskan sebelumnya, rumahku ini terletak di hook kan, di pojok. Dan di pojokan ini ada tiang listrik. Dan di bawah tiang listrik ini ada pohon ini loh, juwet. Tahu kan juwet yang buahnya kayak anggur, warnanya ungu itu. Agak sepet manis itu. Nah, di situ di bawah tiang listrik ini ada pohon juwet dan ada pohon pisang yang entah ditanam atau tumbuh sendiri, aku nggak tahu. Jejer-jejer udah rapet di situ. Dia katanya melihat sosok pocong yang tinggi banget, tinggi, hampir ya sekitar 2-3 meter gitu, tinggi, berada di bawah pohon juwet itu, di bawah tiang listrik. Saat itulah dia pucet pasi, langsung segera masuk kembali ke dalam rumah. Dan dia nggak berani cerita itu sampai besok paginya setelah mereka pulang dari rumahku. Jadi sudah 2 kali adik lelakiku itu melihat penampakan di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan ya sejak itu dia kalau diajak ke rumahku agak-agak nolak-nolak gitu kalau nggak rame-rame banyak orang ataupun siang hari. Nah itu dari sudut pandang adikku yang lelaki. Berikutnya aku kasih cerita lagi dari sudut pandang anak lelakiku. Saat itu aku tidur dengan anak perempuanku di ruang keluarga, di ruang tengah. Jadi ceritanya kita ini habis nonton film di TV. Nonton film. Lalu karena kita udah malas pindah ke dalam kamar, kita akhirnya memutuskan untuk tidur di ruang keluarga itu di atas kasur. Jadi aku sama anak perempuanku emang terbiasa sih kita tidur di depan TV gitu sampai pagi kalau kita malas pindah ke kamar. Nah si anak lelakiku ini tidur di kamar sendirian. Dia katanya, aku nggak mau nonton film itu, aku nonton YouTube aja di dalam kamar. Akhirnya dia tidur sendirian kan di dalam kamar. Seperti kebiasaan kami, semua kalau tidur memang terbiasa memakai tidak menghidupkan lampu, jadi gelap-gelapan gitu. Nah, anakku ini tidur di kamar sendirian. Kamarku ini ada ranjangnya. Jadi ranjangnya ini tingginya dari lantai hanya sekitar 30 cm lah. Jadi ranjang besi gitu, tapi pendek. Jadi nggak terlalu tinggi gitu. Dia tidur di situ, gelap, tapi ada sorot lampu dari dalam kamar mandi. Jadi ada bayangan gitu dari cahaya dari dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut. Nah saat tengah malam, saat aku sedang tidur dengan anak perempuanku itu sudah nyenyak ya, sekitar jam 2 atau setengah 3 gitu. Tiba-tiba aku merasakan anak lelakiku ini melompat tidur di antara kami. Jadi di tengah blek gitu. Aku kan dalam keadaan tidur kaget ya. Kamu ngapain sih Dek? Aku bilang gitu kan. Ngagetin aja. Nah dia ini tidurnya langsung tengkurap gini di antara aku sama kakaknya. Terus dia bilang gini, Ibu, aku lihat setan gitu. Nah, alah setan apa sih? Udah tidur. Saat itu aku nggak ambil peduli ya karena aku ngantuk.
udah jam segitu dan jengkel karena dibangunin Kak dengan terkaget-kaget, dan aku memang bukan tipe orang yang penakut sih ya. Jadi aku cuekin aja. Akhirnya dia pun tidur di antara kami berdua sampai pagi. Setelah pagi harinya aku tanya, "Kamu kenapa tadi malam Mas kok tiba-tiba jam melompat kayak gitu tidur di tengahnya ibu sama mbak?" Dan anakku ini cerita bahwa tadi malam itu dia udah habis nonton YouTube kan ketiduran. Ya tidur sih, bukan ketiduran, dia udah ngantuk tidur. Nah, dia ini terbiasa tidur apa ya, tengkurap gini loh, gini. Kadang kalau dia udah tidur gitu aku bangunin, aku suruh berbalik gitu atau miring gitu kan nggak bagus katanya kalau tidur tengkurap ya. Nah, saat dia tidur tengkurap ini tiba-tiba dia merasakan di sebelahnya, jadi kasurnya ini kan kasur ini ya, kasur busa gitu. Ini seperti ada yang berbaring di sana. Ngerti kan rasanya kalau kita pas tidur ada orang yang nyet gitu kan, berbaring itu. Turun kasurnya ini. Cek gitu. Ngek gitu. Nah, anakku kan mungkin dikiranya aku atau mbaknya gitu kan. Dia buka mata sedikit dalam keremangan itu, dia lihat rambut panjang gitu. Dan nyet, kerasa sekali bahwa itu memang kasurnya tempatnya. Nah, baru dia nyadar itu bukan di antara kami berdua, dia pun langsung berdiri dan berlari. Itu makanya dia tahu itu bukan kita, karena memang setelah sampai di ruang tengah itu dia melihat aku dan kakaknya memang masih tidur bareng di sana. Jadi siapakah yang tidur di sebelah dia itu? Makanya dia itu takut sekali. Mulai saat itu dia nggak pernah lagi mau tidur di kamar itu. Apapun yang terjadi, mau dibujuk kayak apapun, dia nggak pernah mau tidur di kamar itu dan tidak pernah mau memakai kamar mandi di dalam kamar itu. Jadi dia selalu tidur di ruang tengah ataupun di sofa dan memakai kamar mandi yang ada di dapur. Karena waktu itu aku memang yang semula ada 2 kamar, lalu aku jebol menjadi 1 kamar karena niatku kami akan membuat kamar lagi di lantai 2. Cuma saat itu memang belum selesai pembangunannya, jadi memang hanya tinggal 1 kamar yang berada di lantai bawah. Jadi tinggal 1 kamar itu dan dia tidak mau lagi tidur di sana. Akhirnya aku pun mengalah tidur di sana, dan kadang ya anak perempuanku ikut tidur sama aku, sama anak laki-laki, si anak lakiku tetap tidur di ruang tengah. Nah, itu tadi yang dialami oleh anak lelakiku. Ya cuma sekali sih dia melihat penampakan itu dan merasakan berbaring di sebelahnya, tapi itu sedikit banyak menimbulkan trauma buat dia. Nah, selanjutnya pengalaman yang dialami oleh anak perempuanku. Jadi waktu itu aku sudah mulai warawiri antara Indonesia dan Belanda. Jadi dalam 1 tahun itu aku bisa 2-3 kali pulang balik Indonesia Belanda, karena waktu itu anakku yang perempuan ini sudah di kelas akhir SMA dan dia tidak mau pindah sekolah. Jadi dia memang cinta sekali dengan sekolahnya, dengan pendidikan yang yang diinginkannya. Jadi dia tidak mau pindah sekolah ke Belanda waktu itu. Dan anakku yang kecil ini juga sedang aku sedang mempersiapkan berkas-berkasnya untuk pindah ke Belanda. Jadi waktu itu anakku yang kecil ini ikut ibuku dan anakku yang gede ini tinggal di kos selama aku berada di Belanda. Dan waktu itu karena ada banyak sekali yang perlu diurus selama berada di Belanda, aku cukup lama tidak pulang ke Indonesia. Dan waktu aku pulang itu anakku cerita. Jadi waktu itu kami punya seekor anjing untuk jaga rumah. Karena kan di sekitar rumahku ini masih banyak sekali hewan liar ya. Ada luwak, ada garangan, ada ular seperti itu. Jadi dan jauh dari mana-mana, dari rumah tetangga ataupun dari arus lalu lintas gitu, jalan raya jauh. Jadi untuk berjaga-jaga waktu itu aku mempunyai seekor anjing. Anjingnya kecil, anjing mix Pomerian dan kampung. Jadi jenisnya itu mix. Aku dulu belinya dari Bali
lalu dibawa dari Bali ke Jawa. Nah, karena aku tidak mengizinkan anakku untuk tinggal di rumah dan harus tinggal di kosan, maka anak perempuanku ini akhirnya selalu ke rumah itu 2 hari sekali atau sehari sekali saat sore itu untuk memberi makan dan minum anjingku, serta membawanya jalan-jalan di sekitar rumah untuk pup gitu. Nah, saat itu anakku kebetulan sakit hari itu. Jadi dia itu agak demam, agak batuk gitu, batuk pilek. Dan dia itu sudah mulai magang di sebuah tempat gitu. Jadi dia pulangnya udah sore, badannya sakit, kecapean, demam gitu. Akhirnya setelah magang ini dia nggak langsung ke rumah untuk ngasih makan anjing. Jadi dia itu pulang ke kosnya dulu, minum obat, terus ketiduran. Karena badannya nggak enak ya, agak sedikit demam. Nah saat dia ketiduran, dia bangun itu ternyata sudah sekitar jam 9 malam. Saat itu dia gugup, kaget, aduh anjingku belum aku kasih makan, belum aku kasih jalan-jalan gitu. Dengan nekat karena tidak tega kalau anjingnya kelaparan, akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Jadi sampai rumah itu sekitar 9:30 malam. Dia membawakan makanan anjing. Dan sampai di sana, anehnya dia itu kan memang keadaannya gelap gulita ya, karena kan kanan kirinya sawah, bukit-bukit gitu. Keadaannya gelap gulita. Sesampainya di sana, sesampainya di depan rumah ini seperti aku ngomong tadi adalah jalan paving, blok yang lebarnya sekitar 3 meter. Dia lihat itu banyak sekali, belasan, bahkan puluhan garangan. Kalau kalian tidak tahu garangan, coba kalian googling seperti apa hewan garangan itu. Jadi dia melihat puluhan garangan besar kecil, berwarna merah bulunya ini, merah kecoklatan, terang gitu. Dan anakku ini terpaku karena selama seumur hidupnya dia tidak pernah melihat hewan garangan seperti itu, sebanyak itu. Kadang 1 atau 2 seliweran sih emang biasa ya. Tapi yang kali ini benar-benar aneh karena garangan itu semua matanya merah, bulunya merah kecoklatan, dan jumlahnya banyak sekali, seperti koloni gitu. Anehnya lagi mereka ini mengelilingi rumahku. Jadi anakku ini akhirnya parkir sepeda motornya ini di depan rumah dengan keadaan mesin yang hidup dan lampu menyorot ke arah hewan-hewan itu. Dan satu yang menjadi pikirannya bahwa ia takut kalau anjingnya diserang oleh kawanan hewan ini dan dibunuh oleh kawanan hewan ini. Lalu ia pun mengambil ranting. Kebetulan di depan rumahku ini kan ada pohon mangga ya besar. Rantingnya ini sering jatuh kalau hujan deras gitu. Dia ambil ranting yang besar yang jatuh itu untuk menakut-nakuti hewan garangan itu. Anehnya meskipun dia berdiri di sana dengan membawa ranting itu besar itu, hewan-hewan itu tidak pergi loh. Dan anjingku ini kan tidak dirantai, anjingku ini berada di teras rumah, dilepas gitu. Jadi anjing ini berhadapan-hadapan dengan seekor garangan yang paling besar. Jadi berhadapan muka gitu, anjingku gitu. Garangannya juga menatap dia dengan marah. Sementara garangan-garangan lain ini di bawah teras ini mencoba memanjat, menggapai-gapai gitu, seolah-olah pengen masuk ke dalam rumahku. Padahal rumahku ini memang lumayan tinggi ya, letaknya dari jalan paving ini. Jadi tanahnya ditinggikan. Jadi ada model semen yang agak ke atas gitu supaya rumahnya agak tinggi. Jadi mereka ini menggaruk-garuk dinding pagar tembok rumahku ini seolah-olah pengen masuk. Dan anjingku ini antara ketakutan tapi pengen melawan gitu. Anakku yang udah panik kalau anjingnya diserang oleh kawanan itu, ia melambai-lambaikan kayunya ini sambil pasang gas motor, gitu. Akhirnya garangan ini lari semua ke arah pantai. Jadi mereka ini menembus sawah gitu kan ya, di sela-sela tanaman padi gitu, hilang semua, langsung hilang semua dalam sekejap. Dan itu dia deg-degan. Anakku ketakutan karena ini kok kejadiannya aneh sekali gitu.
Karena biasanya ia melihat cuma 1-2 ekor dan itu pun mereka tidak bersamaan ya. Dan ini kayak diserbu gitu loh. Dan ya itu lumayan membuat dia mikir sih saat itu, ini hal yang wajar apa enggak. Dan dia tidak berani mengatakan hal itu di telepon dengan aku, tapi menceritakan saat aku pulang. Jadi cerita saat aku pulang dan aku bilang sama dia, makanya ibu kan sudah pernah ngomong, kalau kamu ke rumah itu sendirian jangan pernah saat gelap. Harus saat terang, saat hari siang. Pokoknya kalau sudah hampir waktu asar maghrib itu jangan sampai kamu ke rumah itu sendirian. Nah setelah itu barulah dia percaya bahwa kalau ibu melarang itu pasti ada alasannya. Dan salah satu alasannya mungkin ya itu tadi. Dan ini kejadian terakhir yang mengerikan sih menurutku. Jadi waktu itu anakku pulang sekolah dari magang, dia kan udah kecapean. Dia ini tiduran di ruang TV, ada kasur gitu, ada bantalnya, dia ambil bantal sofa, dia tiduran di sana. Karena kecapean, aku kan nggak tega bangunin. Nah waktu itu sudah sore, udah jam 5-an. Akhirnya aku bangunkan, mbak bangun, udah sore, mandi. Nah dia setengah ngantuk gitu kan, bangun masih pakai seragam sekolah gitu. Bangun sempoyongan gitu. Nah karena dia sudah bangun mau mandi kan, aku beres-beres itu bantal-bantalnya mau aku bersihin, mau aku kembalikan ke sofa. Baru aku angkat bantalnya gini, ada ular. Ularnya lumayan besar, diameternya ini sebesar lenganku. Lengan ini ya. Aku kaget kan, apa ini? Bilang gitu kan. Dan anakku yang mau mandi ini pun jadi ikut kaget kan. Dia langsung balik lagi, apa bu? Ada ular di bantalmu? Untung tadi kok nggak matuk kamu. Bilang, mana. Dia lihat juga. Jadi bukan hanya aku, dia juga lihat. Ular itu langsung nyelip masuk ke lemari kaca. Jadi di dekat TV itu ada lemari kaca semacam etalase gitu untuk nyimpen souvenirku gitu. Itu dia langsung ke bawah lemari kaca itu. Nah, lemari kaca itu kan transparan ya. Yang nggak transparan cuma bawahnya itu ada kayak triplek berwarna putih udah tipis gitu, paling bawah. Nah itu kami geser berdua itu, aku bawa tongkat, anakku bawa tongkat, aku suruh dia jaga-jaga di dekat pintu yang menuju ke dapur, aku jaga-jaga di dekat pintu yang menuju ke arah teras. Jadi kami berdua itu geser lemari kaca itu bareng-bareng, dan nggak berat sih karena kan ada rodanya gitu, geser gini. Ternyata meskipun lemari kaca itu udah dikeluarin ke arah dapur, nggak ada itu ular. Di bawahnya nggak ada, di bawah tempat tidur nggak ada, di bawah bantal-bantal nggak ada, di bawah selimut nggak ada. Hilang begitu saja, hilang, nggak ada jejak. Dan lemari kacanya itu bukan bentuk yang ada lacinya, drawer itu nggak ada ya, itu langsung plong-plongan gitu. Jadi di manakah ular itu? Nah saat itu karena memang kami udah cari sekeliling rumah nggak ada sosok ular itu, akhirnya anakku pun mandi lah. Hatiku tuh masih ganjel, masih tanda tanya. Ini tadi apa sih, kemana ular itu tadi? Gak ketemu. Nah, lalu aku pun sambil nunggu giliran anakku mandi, aku duduk di teras. Udah hampir maghrib waktu itu. Aku telepon papaku waktu itu. Pa, aku kok ngerasa gak enak ya, aneh. Aku bilang, ada apa? Ini tadi loh ada ular di bawah bantalnya anakku. Tapi kami cari-cari nggak ada sekeliling rumah. Tiba-tiba hilang aja begitu aja. Terus papaku bilang, hati-hati, mungkin ada orang yang nggak suka sama kalian. Bisa saja ular itu bukan ular beneran, ini ular gaib gini. Gitu. Terus ya cuma hati-hati aja, baca doa yang banyak gitu. Papaku nasihati seperti itu. Baru saja aku bilang, iya pa, aku bilang gitu. Tahu-tahu ular yang sama ini udah ada di dekat kakiku. Di teras. Nggak tahu dari mana datangnya, nggak kelihatan gloser dari mana, nggak tahu udah ada di dekat kaki. Aku jerit lah, bukan karena aku takut ular, aku sama sekali nggak takut ular, cuma aku kaget kok tiba-tiba ada. Pak, ularnya di sini. Terus papa bilang, udah cutek aja pakai tongkat, buang aja ke sawah, jangan dilukai gitu. Akhirnya tongkat di sebelahku aku ambil, aku geser-geser gini, ularnya anteng aja, nggak zzz gitu, enggak.
Langsung aku cutek gini, aku lempar ke sawah, udah. Dan itu sih creepy menurutku, karena ya memang sih sering rumahku kemasukan ular ya, tapi aneh ular ini. Masa sih ular segitu gedenya tiba-tiba raib di dalam ruangan, kan nggak mungkin. Dan tiba-tiba aja muncul di dekat kaki tanpa kelihatan prosesnya dia jalan dari mana. Aku kan itu di teras, kan di tengah teras, jadi kalaupun ular itu datang dari arah mana pasti aku tahu. Itu tiba-tiba aja muncul dan melingkar dekat kakiku gitu. Nah itu tadi cerita tentang yang aku alami sendiri. Nah sudah selesai ya cerita semua yang kami alami di rumah itu. Jadi sebenarnya ada sejarah tentang rumah itu mungkin di masa lalu yang aku nggak begitu paham. Tapi yang jelas rumah itu masih ada sampai sekarang, masih kosong sampai sekarang. Jadi rumah itu berdiri pada tahun 2010 sampai sekarang 2022. Jadi sekitar 12 tahun umurnya, dan bangunannya masih baru karena baru aku renovasi 3 tahun yang lalu. Jadi bukan seperti bayangan rumah angker yang ada di film-film di TV-TV, enggak. Rumah itu bangunan biasa, bangunan modern. Tapi ya kalau kalian berani uji nyali silahkan datang ke sana dan tinggal di sana sendiri. Dan kalian akan merasakan sensasinya. Tapi untungnya kami bukan orang-orang yang penakut. Jadi kami berprinsip bahwa mereka tinggal di sana, kami tinggal di sana. Kita hidup berdampingan secara damai. Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Aku akan berbagi kisah lagi di episode Ngobrol Seram berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan berikan komentar, like, share, dan subscribe. Dan jaga selalu kesehatan kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.